Tuhan Yesus adalah pendiri dan Yesus adalah bahkan saya sebut sebagai arsitek gereja. Yesus yang mendesain gereja. Yesus yang memiliki empunya gereja. Dia yang menetapkan, dia yang merancang gereja. Sebab itu gereja mesti berdiri dan berjalan sesuai dengan perintah atau sesuai desain dari Tuhan Yesus. Setiap orang percaya haruslah menjadi murid Kristus yang bersaksi, bukan hanya menjadi jemaat yang setia. Fokus murid Kristus itu adalah pertama menjadikan orang lain murid, ya, siapapun itu, kemanapun kita pergi, proses pemuridan itu harus berjalan. Kemudian ajar mereka melakukan, bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar hafal firman Tuhan dan dikasih sertifikat dan lolos kemudian bisa dipromosikan dapat jabatan pelayanan gereja, bukan. Kita kenal amanat agung, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya tulis di situ. Pergilah, jadikanlah murid, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ada penjelasan yang lebih gamblang lagi Bapak Ibu. Saya mau katakan begini. Ketika kita pergi, ketika kita membaptis, ketika kita mengajar, lakukan pemuritan. Maksudnya bagaimana? Pemuritan itu dilakukan dalam semua kegiatan kita. Dalam setiap kegiatan kita. Kemanapun kita pergi. Ketika kita melayani, ketika kita berelasi, berhubungan dengan siapapun, saat kita mengajar, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah pemuritan. Pemuritan itu bukan cuma di kelas, pemuritan itu bukan cuma jadwal-jadwal tertentu, tetapi pemuritan itu adalah hubungan yang terbangun setiap hari, yang transfer kepada murid-murid, seperti yang Yesus ajar kepada para muridnya. Yesus mengajar muridnya bukan seminggu sekali Bapak Ibu. Yesus mengajar muridnya, memuridkan muridnya itu setiap saat, setiap waktu. Ya, di dalam gereja, di luar gereja, di saat makan, di saat berjalan, dalam semua aspek kehidupan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Berikutnya, prinsip Alkitabiah. Prinsip Alkitabiah bahwa setiap orang percaya harus menjadi murid yang bersaksi. Memang orang yang percaya kemudian dibawa menjadi jemaat, berjemaat, digembalakan. Itu bagus. Ada banyak gereja memiliki jemaat yang banyak, itu bagus, ya. Ada orang percaya dibawa menjadi jemaat, itu bagus, ya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Yang harus terjadi adalah harus terus berlanjut kepada mereka dimuridkan, dan kemudian setelah dimuridkan mereka kemudian bersaksi. Nah, setiap orang percaya haruslah menjadi murid Kristus yang bersaksi. Bukan hanya setiap orang percaya menjadi jemaat yang setia. Ini tolong diperhatikan, bukan sekedar menjadi jemaat yang setia, tetapi menjadi murid yang bersaksi. Yang kedua, prinsip Alkitabiah yang kedua adalah setiap orang percaya, setiap murid ini, ya, mereka harus dimuridkan terlebih dahulu, dan kemudian akibatnya setelah itu mereka memuridkan orang lain. Ya, ini terjadi, ya, mereka akan memuridkan orang lain, tetapi mereka harus dimuridkan terlebih dahulu. Ya, fokus gereja saya mau sederhanakan, ya. Fokus murid Kristus itu adalah pertama jadikan murid, menjadikan orang lain murid, ya, siapapun itu, kemanapun kita pergi, proses pemuridan itu harus berjalan, ya, bukan sekedar mereka percaya kepada Yesus, tetapi muridkan mereka, ya. Kemudian ajar mereka melakukan, bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar hafal firman Tuhan dan dikasih sertifikat dan lolos kemudian bisa dipromosikan dapat jabatan pelayanan gereja, bukan hanya sekedar itu. Pemuridan itu bukan sekedar transfer informasi, tetapi fokusnya adalah mereka mentaati, melakukan apa yang sudah mereka pelajari dari firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah pendiri, ya, dan Yesus adalah bahkan saya sebut sebagai arsitek gereja. Yesus yang mendesain gereja. Yesus yang memiliki empunya gereja. Dia yang menetapkan, dia yang merancang gereja. Sebab itu gereja mesti berdiri dan berjalan sesuai dengan perintah atau sesuai desain dari Tuhan Yesus.
Gereja tidak boleh berjalan berdasarkan keinginan si pendeta atau majelis atau sinode. Karena gereja itu sesungguhnya milik Kristus. Memang secara organisasi milik sinode. Secara organisasi ada struktur, ada pendeta, ada gembala, memang benar. Tetapi gereja itu sesungguhnya adalah milik Kristus, Kristus yang membangunnya. Sebab itu gereja mesti berjalan, berfungsi, didesain ya, sesuai dengan desain dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, tidak boleh melenceng atau lari dari desain dari Tuhan Yesus.